Terima kasih banyak bosku. Kasih Kak. Ayo, mari. Luar biasa ini. Nggak nyesal lah kalau punya seperti ini. Terus kalau kawan-kawan mau pesan bisa langsung ke beliau. Pokoknya barangnya mantap, mantap, mantap jos, menggelegar, luar biasa, jos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini lagi pengetesan sebuah power. Kebetulan hari ini juga ada mesan powernya. Jadi mungkin kita bisa tanya-tanya powernya untuk apa dan lain sebagainya. Buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung terus channelnya Dadang Ismail ataupun Ismail Dadang. Jadi untuk channel Dadang Ismail diubah menjadi IDS Jalan-Jalan. Jadi sahabat-sahabat bisa saksikan di IDS Jalan-Jalan karena banyak sekali tuntutan sahabat-sahabat minta dibuatkan jangan semuanya tentang power, harus ada di luar power. Jadi saya ubah ide Dadang Ismail jadi IDS Jalan-Jalan 2. Untuk power kali ini yang direview ialah seperti ini. Pesanan Pak Bos kita menggunakan box MP10, produknya Bell. Karena kenapa saya suka menggunakan box Bell MP10 karena kokoh untuk di bagian body. Terus untuk di bagian trafo saya menggunakan trafo 40 ampere yaitu produknya CSA Truit Ngawi, tepatnya trafo Mas Bebek. Kalau untuk di bagian elko saya menggunakan 8 set atau 16 buah. Sementara untuk di bagian heatsink saya menggunakan heatsink 3U yaitu super tebal, dan menggunakan untuk di bagian transistor saya menggunakan 2SC 5200 produknya Toshiba. Jadi power ini sudah dilengkapi dengan soft start, sudah dilengkapi dengan protect speaker dan penguat input. Semuanya sudah lengkap. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk sebuah power yang kemarin, jadi seperti ini powernya, nanti sebentar lagi akan cek sound santai aja dalam rumah. Jadi kebetulan di sini ada Pak Bos kita yang pesan. Sekarang kita tanya yang pertama asal dan dari mana dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Bos kita. Jadi gini Pak Bos, saya mau tanya sebelumnya asal sebelum ke Kalimantan sebelumnya dari mana Pak Bos? Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya saya bisa berkunjung di rumah bos ini. Sebelumnya saya adalah salah satu subscribernya di IDS Ismail Dadang channel ini. Asal saya sih, saya dari Kupang, tepatnya saya dari Kupang, NTT. Saya udah melalang buana kemana-mana, ke Sumatera, saat ini berada di Kalimantan, khususnya di Pontianak. Saya terkesima melihat rakitan-rakitan power beliau ini, luar biasa. Dan saya memutuskan untuk memesan power yang sudah disampaikan beliau tentang power tadi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Bos. Jadi saya mau tanya lagi, untuk power yang dirakit di IDS Audio, jadi rencananya mau untuk di Pontianak, tepatnya di Kalbar, atau mau dibawa ke NTT Bos? Power ini rencana saya mau bawa ke kampung. Kebetulan untuk ponaan, untuk ya balap kecil-kecilan lah di kampung. Rencananya juga saya akan menambah lagi yang untuk bagian midnya, mungkin saya tambah lagi dengan crossovernya apa segala macam dari beliau ini. Ya, mudah-mudahan budget tercukupi karena memang hobi ini luar biasa, harus nggak tersampaikan ini, tidur malam itu nggak nyenyak gitu. Oke Mas Dadang. Mungkin ada ingin menyapa teman-teman, khususnya teman-teman di NTT ataupun tempat-tempat daerah yang pernah dikunjungi, mungkin ada salam-salam atau pesan-pesan buat teman-teman kita yang menyaksikan, khususnya teman-teman subscribernya Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi silakan. Oke, baik.
untuk teman-teman di kampung, kalaupun yang berminat ataupun yang pengen seperti ini bisa langsung ke beliau, ada kontaknya juga, atau bisa di searching. Luar biasa ini, nggak nyesal lah kalau punya seperti ini. Terus kalau kawan-kawan mau pesan bisa langsung ke beliau, nggak nyesal lah, pokoknya barangnya mantap jos. Oke, jadi buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, yuk kita sama-sama ngopi dulu tuh. Jadi sebentar lagi saya akan coba cek sound sebentar, karena tadi sudah dicoba, kebetulan ada di tepat langsung di depan Pak Bos kita. Jadi sekali lagi saya nanya, untuk hasil suara yang sudah dites tadi menggunakan crossover itu bagaimana Pak Bos? Menggelegar, luar biasa. Ini baru dalam rumah, belum di lapangan ini. Jos. Jadi sekarang saya coba untuk cek sound yang berikutnya. Sekarang kita coba untuk cek sound yang pertama saya tanpa menggunakan aksesoris, cukup langsung dari Bluetooth langsung ke power, jadi tanpa aksesoris. Jadi sekarang saya cek menggunakan lagu salawat. Jadi sekarang saya menggunakan cek sound salawat. Seperti biasa, buat Aci Musik saya mohon izinnya untuk lagu cek sound salawat saya gunakan untuk cek sound sebuah power pesanan sahabat-sahabat yang berada di NTT. Jadi buat sahabat-sahabat di NTT, khususnya sahabat-sahabat subscriber Ismail Dadang, salam sukses selalu, semoga sehat semuanya, amin. Sekarang kita coba untuk di bagian suara tanpa menggunakan aksesoris. Jadi yang pertama di sini saya gunakan karakter suara speaker middle. Jadi untuk middle tanpa aksesoris, jadi juga ikut karakter suara bassnya masuk karena tanpa menggunakan aksesoris. Terus yang berikutnya saya akan coba untuk di karakter speaker 18. Ini karakternya karakter flat tanpa aksesoris. Jadi untuk pengetesan tanpa aksesoris untuk hasil suara seperti itu, karena tidak bisa diatur atau dikelola oleh perangkat. Jadi suaranya flat, apa adanya semuanya keluar. Jadi sekarang coba menggunakan aksesoris. Oke, jadi sekarang saya coba menggunakan aksesoris. Jadi untuk aksesoris saya menggunakan produk CKJ crossover, yaitu dengan tipe DHB 418. Jadi di sini untuk crossover produknya CKJ. Jadi sekarang saya coba angkat. Oke, saya ulang untuk pengetesan dari awal dengan menggunakan aksesoris. Jadi untuk sebuah power ini karakternya flat, tidak ada menentukan karakter sub ataupun karakter low. Cuman kalau untuk karakter high, kemungkinan power ini kebesaran. Jadi ini cocoknya untuk speaker 18, bisa 2 kiri 2 kanan, yaitu paling besar kuil 5 in. Jadi 5 in ke bawah. Jadi kalau 5 in ke atas ini sudah bukan pakaiannya untuk power setting sini. Jadi kalau 5 in ke bawah, dari 5 in sampai 4 in dan ke bawahnya lagi itu masih aman. Terus kalau mau dibuat karakter mid juga bisa, mau dibuat karakter Twitter juga bisa, mau dibuat karakter low juga bisa, dan karakter sub, karena ini tidak ditentukan oleh kit draper. Jadi masih bisa dikelola entah itu dari equalizer ataupun crossover.
Jadi untuk suara seperti itu mudah-mudahan tertangkap di kamera dengan sempurna. Karena untuk pengetesan dalam rumah suara-suara tambahan jadi sangat banyak sekali. Masalahnya di sini perangkat-perangkat dapur dan lain sebagainya semuanya ikut kedengaran suara. Jadi untuk pengetesan sebuah power ini sekali lagi saya menggunakan aci musik. Jadi mohon izin sekali lagi buat aci musik. Sekarang kita coba tes lagu yang terakhir. Oke, jadi pengetesan sebuah power seperti ini sudah selesai. Sekarang kita lihat untuk di bagian posisi belakang. Untuk di bagian posisi belakang di sini sudah menggunakan soket Canon atau sudah menggunakan Spicon. Jadi di sini ada pilihan mau menggunakan Spicon atau binding pos. Karena di sini ada dua pilihan. Ada yang manual dan ada yang Spicon. Jadi buat sahabat-sahabat tinggal sahabat mau menentukan. Tergantung dari kebiasaan. Kalau memang mau menggunakan Spicon, silakan menggunakan Spicon dengan cara pasang 1 plus dengan 1 min atau 2 plus dengan 2 min. Jadi jangan 1 plus 2 plus itu tidak akan mengeluarkan suara. Karena ada pertanyaan sahabat, Bang, kenapa saya menggunakan Spicon tidak mengeluarkan suara? Jadi pasangannya harus min dan plus. Kalau menggunakan angka 1 otomatis 1 min dan 1 plus, angka 2 yaitu 2 min 2 plus. Jangan menggunakan 1 plus 2 plus ataupun 1 min 2 min, otomatis power tidak akan mengeluarkan suara. Sementara untuk di bagian jack input bisa menggunakan RCH ataupun Canon. Jadi seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat untuk di bagian power, untuk di bagian dalamnya seperti ini. Jadi sekali lagi di sini saya menggunakan produknya di bagian trafo CSA Torwid. Jadi buat sahabat-sahabat yang minat dengan CSA Torwid silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jadi penampilan untuk di dalam seperti ini. Untuk di bagian power pesanan Pak Bos kita. Dan masih tetap di sini ditemani Pak Bos kita. Jadi Pak Bos kita dari NTT. Kalau boleh tahu namanya siapa ini Pak Bos? Nama saya Robert. Nah, Robert. Jadi namanya Robert atau Pak Robert atau Mas Robert atau Bang Robert boleh semua. Jadi buat sahabat-sahabat, inilah sahabat kita yang berada di Kalimantan Barat, yaitu perantauan asal dari NTT. Kalau di NTT-nya di mana Pak Bos? Saya di Kupang, di daerah di kota provinsinya di Kupang. Tepatnya di daerah Provinsi Kupang. Jadi buat sahabat-sahabat di Kupang, nih ketemu dengan orang Kupang langsung. Nah, mungkin sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun Ismail jalan-jalan, ya salam sukses dari kami berdua sama-sama sekarang berada di Kalimantan Barat. Oke buat sahabat-sahabat, jadi untuk hasil suara dan kebetulan tadi sudah tanya-tanya juga dengan Pak Bos. Kata Pak Bos setelah ngadep kamera kok grogi ya, kata Pak Bos. Oke buat sahabat-sahabat, jadi untuk power sudah selesai, pengetesan sudah selesai. Jadi setelah ini akan dikemas, masuk dus, ditutup dan lain sebagainya, dan Pak Bos kita akan bawa pulang. Jadi saya ucapkan sampai di sini. Jadi mohon maaf juga tidak masuk hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Selebihnya dari itu mohon maaf, bukan pengalaman saya, jadi saya tidak bisa berbagi dengan sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil ke Pak Bos kita. Mantap Pak Bos. Mantap. Terima kasih banyak bosku. Terima kasih Kak. Ibu.